Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini hari Kamis 12 Desember 2024. Aduh, bentar ya teman-teman. Ya. Barusan aja saya menerima informasi bahwa kubu calon gubernur, calon wakil gubernur Jakarta pasangan nomor 1, yaitu Bapak Ridwan Kamil MUD dan Bapak Dr. Haji Suswono memutuskan untuk membatalkan untuk mengajukan gugatan hasil Pilgub pemilihan gubernur Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Karena pertama, selain deadline-nya sudah exceeded, sudah terlampaui, ya ditambah lagi juga konon katanya internal dari tim yang disebut Ridho itu legowo gitu loh menerima hasil dari Pilgub Jakarta. Nah, ini kan terbukti dari statementnya Sekjen, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra yang juga saat ini sedang mengemban amanah sebagai Ketua MPR RI, yaitu Bapak Haji Ahmad Muzani, ya, yang mengatakan pihak Partai Gerindra menghormati hasil rekapitulasi dari Pilgub Jakarta 2024 gitu. Sehingga membuat kubu Ridwan Kamil Suswono atau Ridho membatalkan rencana gugat ke MK gitu ya. Ya, kalau ini benar teman-teman ya, dan dikuatkan sendiri oleh internal mereka ya, dan mudah-mudahan nanti tervalidasi oleh pucuk pimpinan dari tim pemenangannya yang diketuai oleh Pak Ahmad Riza Patria, saat ini sedang mengemban amanah sebagai Wakil Menteri Desa ya, yang dipimpin oleh Pak Yandri Susanto dari PAN ya, mantan Wakil Ketua MPR dari PAN, yang juga di jabatannya itu salah satu waketum dari PAN ya, Partai Amanat Nasional, dan disekretariskan oleh Pak Basri Baco dari Partai Golkar. Ya, beliau ini adalah salah satu dari Wakil Ketua DPRD Jakarta yang diketuai oleh, untuk periode 24-29 ini diketuai oleh Pak Khoirudin dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Ya, ini saya apresiasi sih teman-teman ya. Saya apresiasi kalau kubu Ridho membatalkan gugatannya ke MK dan putuskan legowo ya menerima hasil Pilgub Jakarta. Berarti memang adalah negarawan tulen, negarawan sejati, dan itu akan membuat nama Kang Emil dan Pak Suswono akan lebih baik lagi ke depannya gitu. Kalau urusan di Banten saya nggak urus ya. Kalau urusan paslon Pak Andika, Pak Hendi di Jawa Tengah, dan Bu Risma dan Gus Hans gugat Pilgub Jatim ke MK, itu di luar ranah saya, karena saya bukan warga Jawa Tengah, bukan warga Jawa Timur, dan juga warga Banten. Meskipun saya sebenarnya in favor Airin Ade Sofyan itu gugat ke MK
karena memang ada banyak banget kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di sana, ditambah lagi keterlibatan parcok, kemudian ASN, polisi, aparat, logistiknya dikunci dan sebagainya, dan apalagi ada isu SARA. Ternyata isu SARA di mana masih ada sebagian warga Banten yang memainkan isu SARA yang menginginkan pemimpin itu laki-laki bukan perempuan gitu. Padahal sebenarnya mah selama dia capable, nggak peduli dia laki-laki atau perempuan, ya bisa dipilih untuk menjadi pemimpin. Nyatanya Jawa Timur saja yang basisnya adalah basis NU, saat ini gubernurnya adalah seorang perempuan gitu loh. Dan tiga-tiga cagup yang bertarung di Jawa Timur adalah semuanya adalah perempuan gitu loh. Perempuan muslimah berhijab lagi, yang kerap kali dihujat oleh kaum sekularis gitu loh. Udah muslimah berhijab lagi, kafah lagi, ya. Ya, tapi nggak ada tuh di Jawa Timur isu-isu SARA yang membawa dalil arijalu qawwatun nisa, itu nggak ada. Hanya di Banten aja yang masih ada beberapa daerah yang menggunakan isu itu. Isu yang menggunakan dalil arijalu qawwatun nisa itu. Ya. Ya tuh bad memang, karena kita harus akui ya SDM-nya di Banten itu jauh lebih rendah daripada di Jakarta sih. Makanya kenapa begitu bansos dikerahkan habis-habisan, parcok dikerahkan habis-habisan, kemudian ada intimidasi dan ditambah. Sebenarnya gini loh teman-teman ya, yang memainkan SARA itu adalah mereka sendiri, bukan dari tim koalisi Banten Maju. Enggak teman-teman, koalisi Banten Maju tuh yang mengusung Andra Soni, Dimyati Natakusuma, ya. Kalau Airin Ade Sofyan namanya koalisi Ardas, ya. Dimotori PDIP dan Golkar, ya. Kalau koalisi Banten Maju itu motornya Gerindra dan PKS. Motor penggeraknya Gerindra dan PKS, karena Ahmad Dimyati Natakusuma adalah kader PKS. Andra Soni, ketua DPRD Banten dari Gerindra, ya. Jadi yang memainkan isu SARA itu bukan koalisi Banten Maju gitu loh, tapi adalah warga Banten sendiri gitu. Tapi itu bukan ranah saya, karena saya juga bukan ranah Banten, bukan warga Banten, ya. Itu urusan masyarakat setempat aja lah. Kalau saya bukan warga Banten, kalau saya ini warga Jakarta, jadi saya urusannya di Jakarta aja ya. Ya. Jadi teman-teman semuanya ya, ini saya apresiasi sekali gitu loh. Saya apresiasi sekali kalau benar ya tim Ridwan Kamil Suswono atau tim Ridho ini batal mengajukan gugatan ke MK. Ini saya apresiasi sekali teman-teman. Sangat saya apresiasi ya, karena mencontohkan bahwa ya apa yang menjadi aspirasi yang telah saya sampaikan di TikTok itu terpenuhi. Saya saya sampaikan inti dari aspirasi saya aja ya. Jadi Jakarta itu sudah 2 tahun mengalami power vacuum atau kekosongan kekuasaan atau kekosongan administratif atau administration vacuum semenjak gubernur definitif sebelumnya Pak Anies Baswedan itu meninggalkan jabatan gubernur Jakarta pada Oktober 2022 yang lalu.
Dan Jakarta ini sudah punya 2 penjabat gubernur atau acting governor, yaitu Pak Heru Budi Hartono, mantan Kasetpres, Kepala Sekretariat Presiden, dan Pak Teguh Setiabudi dari Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Ya. Dan penjabat gubernur Jakarta ini nggak bisa buat keputusan strategis untuk isu-isu krusial di Jakarta. Apa isu-isu krusial Jakarta? Macet, banjir, polusi, ya, overpopulasi dan masalah lapangan pekerjaan, ketersediaan lapangan pekerjaan. Nah, kalau penjabat gubernur Jakarta nggak bisa bikin keputusan strategis, jadi harus dilakukan oleh gubernur definitif. Nah, kan pada Pilgub Jakarta kemarin, masyarakat Jakarta ini kan sudah memberi suaranya kepada calon gubernur, calon wakil gubernur nomor 3, Bapak Pramono Anung dan Pak Haji Rano Karno, Thomas Prambang Dul, ya kan? Dengan perolehan 2.183.239 suara atau 2,18 juta suara atau 50,07% suara pemilih Jakarta, ya. Jadi ya sudah gitu loh, karena warga Jakartanya juga kepengen segera persoalan demi persoalannya dituntaskan satu persatu, ya. Jadi dengan concede defeatnya Ridwan Kamil dan Suswono, dengan batal ajukan gugatan ke MK, ini jelas saya apresiasi. Makanya Jakarta ini harus segera disatukan kembali, gitu. Jakarta harus segera dibenahi total. Jakarta harus segera punya kepemimpinan yang baru untuk tuntaskan persoalan demi persoalan di Jakarta, dan alhamdulillah warga Jakarta memutuskan Mas Prambang Dul untuk itu, ya. Terima kasih, selamat pagi dan salam dari saya untuk tim Ridwan Kamil Suswono.